doa selesai. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Ku berbahagia. Belum, tes satu. Oke, karena kita akan memasuki renungan kita untuk pagi hari ini. Jadi di sini Bapak berharap untuk kita semua supaya membuka pintu hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah didengarkan dan dapat dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk itu renungan kita pada pagi hari ini, silakan dibuka Alkitabnya yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Terdiri cuma satu ayat saja yang Bapak ambil. Yang isinya, coba sama-sama kita membaca. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sekali lagi dari sini Bapak yang bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Itulah isi daripada ayatnya yang tertulis dalam Matius 5 ayat 3. Nah, di sini Bapak mengambil 3 kata yang penting di dalam kalimat tersebut. Yang pertama ada kata berbahagia. Yang kedua ada kata miskin. Yang ketiga ada kata di hadapan Allah. Sekali lagi Bapak ulangi, ada 3 kata yang penting di dalam ayat tersebut. Yang pertama tadi kata berbahagia. Yang kedua kata miskin. Dan yang ketiga di hadapan Allah. Jadi di sini kita bahas satu persatu dulu. Ya. Yang pertama kata bahagia. Apa itu bahagia? Kalau melihat kata bahagia itu sifatnya kata sifat ya, yang tidak bisa ditunjukkan dengan benda nyata atau fakta yang sebenarnya, yang memiliki arti luas. Jadi definisi daripada kata bahagia itu yang Bapak rangkum yaitu perasaan damai, sejahtera yang tiada tara atau tidak terbatas, dan tidak ada unsur duniawi. Maksudnya apa di sana?
Jadi kita itu dituntut untuk merasa bahagia tanpa ada unsur-unsur yang melibatkan dunia sekarang ini. Contoh, kita bahagia itu bukan karena kita menjadi orang kaya, banyak uang, ada harta-harta yang berlimpah, di mana saja kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tapi bahagia yang dimaksud di sini adalah ketika kamu merasa nyaman, walaupun kamu tidak memiliki harta yang cukup berlimpah, tetapi kamu mempunyai hati yang bersih. Dan yang kedua, tadi ada yang namanya miskin, kata miskin, terutama miskin roh. Miskin roh itu artinya adalah seseorang yang mengalami kemiskinan karena mereka benar-benar haus akan firman Tuhan dan mengalami kemunduran rohani bersama Tuhan, bahwa kehilangan akan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi, seseorang yang mengalami kemiskinan karena mereka benar-benar haus akan firman Tuhan. Jadi kita diharapkan miskin roh, terutama di hadapan Tuhan. Yang artinya adalah bahwa kita haus akan firman-firman Tuhan itu. Tuhan menyenangkan hatinya itu, untuk menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita harus selalu haus akan firman Tuhan. Kita butuh firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itulah yang diharapkan Tuhan kita. Bukan miskin di harta, bukan itu maksudnya ya. Bukan miskin di harta, bukan miskin di jabatan baru Tuhan Allah menyenangkan, kita bisa menyenangkan Tuhan Allah, bukan. Tetapi miskin akan firman-firman Tuhan, haus akan roh-roh Tuhan, dengan cara memuji nama Dia ya, dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Itu. Jadi siapa saja orang-orang yang dikatakan miskin akan roh Tuhan, ya, yang dimaksud dengan orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menggantungkan diri kepada Allah, bukan kepada duniawi. Jadi ketika kita menghadapi setiap masalah-masalah di dunia ini, jangan kita berputus asa, tetapi mari kita serahkan masalah-masalah kita itu kepada Allah. Mari kita berikan segala kisah keluh kita kepada Allah. Segala sesuatu yang kita hadapi, yang ada di dunia ini, kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan itulah tadi yang dikatakan miskin akan roh. Ya, miskin roh. Ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan Tuhan kita, meminta penyelesaian setiap masalah kita dengan memuji namanya. Dan yang terakhir yaitu bergantung kepada Allah. Jadi hanya orang yang bergantung kepada Allah lah yang akan mendapatkan kebenaran, sukacita, kepuasan, dan kebahagiaan. Ya, jadi untuk mendapatkan kepuasannya itu, kebenaran, sukacita, dan kepuasan, maka kita serahkan itu kepada Allah, bukan kepada duniawi. Seperti yang pertama tadi Bapak bilang, bukan karena harta benda yang kita miliki, ya, bukan karena wajah rupa yang cantik dan tampan yang kita miliki,
maka kita akan mendapatkan kebenaran, kebahagiaan, sukacita, dan kepuasan. Bukan. Tetapi karena firman-firman Tuhanlah yang sering kita dengar itu dan yang sering disampaikan kepada kita dan kita laksanakan sesuai dengan perintah-perintahnya, maka dari sana akan kita dapat kebenaran-kebenaran, kepuasan, suka hati, sukacita, dan juga kebahagiaan yang cukup untuk kita. Jadi inti daripada khotbah pada pagi hari ini adalah marilah kita menjadi orang yang selalu berbahagia dengan cara mengandalkan firman-firman Tuhan. Dan juga jadilah kita menjadi miskin roh, orang yang miskin roh, yang selalu haus akan firman Tuhan di dalam menghadapi perjalanan hidup kita ini, mulai hari ini sampai seterusnya. Dan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan selalu